Ibu Mei, makasih banyak kasih izin beta untuk datang mewakili teman-teman NTT, kawan-kawan NTT datang di Papua. Terima kasih banyak, ada satu tujuan tugas yang luar biasa. Saya mewakili teman-teman PLN se-Nusa Tenggara Timur. Ya. Saya terpilih untuk mewakili mereka datang bertugas di sini untuk melaksanakan satu event nasional yang luar biasa. Pesan khusus dari manajemen itu, kalian datang ke sini bukan untuk liburan, datang bukan untuk senang-senang, jadi datang ke sini untuk bekerja, harus siap 1 kali 24 jam, apapun yang dibutuhkan, betul-betul harus bekerja dengan luar biasa. Di luar ekspektasi saya, Pak, yang di otak saya, yang di benak saya, Papua itu tidak tahu mau menyebutkan seperti apa, tapi begitu datang luar biasa, tidak seperti yang saya bayangkan, betul. Stadionnya luar biasa, Pak. Hanya kan biasanya nonton Persipura dari TV saja kan. Ini hari ini saya langsung berada dalam kandangnya Persipura ini. Titip salam buat semua insan PLN yang ada di Indonesia. Dari kami insan PLN Nusa Tenggara Timur, mohon doa, dukungan doa untuk kami semua. Semoga kami semua yang ditugaskan PKO di Papua dapat menjalankan tugas mulia ini dengan baik. Kami juga diberi kesehatan dan kekuatan sampai selesai menjalankan tugas ini dengan baik. Khusus untuk manajemen PLN NTT, terima kasih banyak sudah mengutus kami mewakili datang ke sini. Alhamdulillah, setelah kemarin saya sapa sahabat saya dari UP3 Manado, PDKB. Nah, ini juga teman saya nih, sahabat saya dari PDKB UP3 Kupang. Kebetulan beliau ini juga sama-sama lagi di Papua. Tepatnya di mana ntar kita tanya. Baik, sekarang kita ajak naik panggung Yogi dari PDKB UP3 Kupang. Silakan Yogi. Terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat sore. Nama saya Yogi Elson Benu. Penempatan sekarang tugas di PDKB UP3 Kupang, Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur. Gabung di PDKB dari 2011. Kalau masuk PLN-nya 2009, Pak. 2011 ngelamar atau gimana waktu itu ke PDKB-nya Yogi? Kebetulan waktu itu di NTT mau dibentuk tim PDKB TM yang baru. Jadi dari unit usulkan nama saya dan saya langsung terima saja, Pak. Berarti bareng sama Pak Eka juga waktu itu? Ya, Pak Eka dulu supervisor pertama PDKB. Oh, berarti pendidikan bareng-bareng atau sama-sama waktu itu? Ya, sama-sama waktu itu, Pak. Oh, sama-sama beli Eka ya. Kenapa ingin masuk ke PDKB, Yogi? Kelihatannya pekerjaan penuh tantangan, jadi saya mencoba ambil itu. Nah, berapa lama waktu itu pendidikan di UPDL Semarang? Sekitar 3 bulan, kurang lebih 3 bulan waktu itu, Pak. Wah, lama juga ya, siswa abadi di UPDL Semarang ya? Iya, Pak. Apalah kota Semarang ya? Hampir hafal semuanya. Baik. Mungkin teman-teman ingin tahu juga gimana sih ngelamar atau ditunjuk, gimana sih untuk menjadi sosok PDKB ini, apa persiapannya apa sendiri apa, dan pendidikannya apa aja sih yang dilalui waktu itu, Yogi? Siapa? Kalau secara pribadi untuk PDKB lebih kepada fisik, Pak, ya seharusnya. Kalau kita tuh di atas bisa 2-3 jam bahkan lebih di atas tiang, kita bergelantungan, dalam tanda kutip bergelantungan di atas. Jadi mungkin secara fisik harus lebih siap saat kita betul-betul memutuskan untuk kita gabung dalam tim PDKB. Selain itu mungkin hal-hal lain seperti disiplin, dan yang lebih tepatnya itu kita harus tetap fokus. Karena PDKB mungkin taruhannya
mungkin taruhan nyawa Pak ya kalau Ya. bilang. Salah sedikit bukan lagi trip jaringan, tapi mungkin juga trip nyawa kita Pak. Ya. Seperti itu. Ya, tapi semua kan udah dilakukan dengan pembelajaran yang cukup lama ya. Nggak semeta-meta langsung PDKB gitu, nggak kan? Ada pembelajaran yang cukup lama. Ada pembelajaran, ada kriteria fisik khusus juga untuk gabung dalam tim PDKB ini. Jadi semua ada tahap-tahapnya Pak. Ke orang tua waktu itu ngasih tahu nggak bahwa Yogi mau jadi tim PDKB? Waktu itu saya kasih tahu Pak, dan respon awalnya ngeri, takut, kurang setuju juga. Tapi setelah saya jelaskan akan ada SOP, akan ada aturan-aturan yang dipakai, perlengkapan yang dipakai, entah dengan berat hati atau tidak, mereka setuju juga Pak. Alhamdulillah. Ini Yogi ngomong-ngomong jadi sampai Yogi, sekarang saya masih di PDKB juga. Alhamdulillah. Konsisten ya di PDKB ya? Ya, konsisten Pak. Baik, metode apa yang Yogi di PDKB? Sampai saat ini saya di PDKB TM, saya sudah sampai di tahap sentuh langsung Pak. Sudah sentuh langsung. Berarti 2 metode itu ya di PDKB ya? Ya, metode berjarak sudah saya lalui. Sekarang sudah metode sentuh langsung. Oke, sebentar kita ngomong berjarak. Jarak saya sama Yogi kan cukup jauh. Saya di Jakarta, Yogi di Papua. Lokasinya tepatnya di mana nih Yogi? Saat ini saya ada di dalam Stadion Mandala. Di dalam Stadion Mandala, kebetulan saya ditugaskan BKO PON Papua di venue sepak bola Stadion Mandala, Jayapura. Apa emang ada hobi sepak bola juga? Kebetulan hobi sepak bola juga Pak. Berarti, jadi ini menjalankan tugas sekaligus menyalurkan hobi ini. Kalau kita dari unit induk wilayah NTT, 20 orang yang ditugaskan BKO ke Papua. Ya. Yang kloter pertama saat ini baru 11 orang Pak. Ya. Nanti besok tanggal 25, 9 orang menyusul kloter kedua. Oh, kloter kedua ya. Waktu itu berangkatnya dari Kupang ya? Ya, dari Kupang kita transit Surabaya, bermalam dulu, besoknya baru Surabaya Jayapura. Jayapura. Iya. Iya. Itu nunjuk sendiri ya, ditunjuk atau melamar waktu menjadi tim ini BKU ke PON ini? Dari UP3 kasih kabar kalau akan ada BKO PON ke Papua. Jadi saya secara spontan mengajukan diri. Kalau memang boleh saya yang jalan, tapi dari manajemen mungkin punya kriteria lain yang kalau saya tidak masuk ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau boleh saya mau Pak. Ya. Akhirnya terpilih ya, salah satunya Yogi ya. Puji Tuhan saya terpilih untuk mewakili PLN UIW NTT datang ke Papua. Alasannya apa ini ke Papua nih? Kalau alasan kasarnya Pak, kapan lagi datang ke Papua? Kapan lagi? Ya tapi kan maksudnya nggak main-main, bukan traveling kan, ini emang tugas negara, tugas yang mulia bagi sosok Yogi di Papua ya. Makanya tadi kalau alasan kasar, kapan lagi? Tapi balik itu ada satu tujuan tugas yang luar biasa. Saya mewakili teman-teman PLN se-Nusa Tenggara Timur. Ya. Saya terpilih untuk mewakili mereka datang bertugas di sini untuk melaksanakan satu event nasional yang luar biasa dan mungkin 4 tahun ke depan saya mungkin tidak terpilih lagi. Makanya saya sangat bersyukur punya kesempatan ini. Ada pesan khusus nggak dari manajemen unit induk wilayah NTT? Kalau pesan khusus dari manajemen itu, kalian datang ke sini bukan untuk liburan, datang bukan untuk senang-senang, jadi datang ke sini untuk bekerja, harus siap 1x24 jam, apapun yang dibutuhkan, betul-betul harus bekerja dengan luar biasa, dan juga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena kalian bawa nama NTT ke Papua. Baik, coba sebentar aja di sekilas
suasana di Stadion Mandala bisa diarahkan sebentar? Lihat, kalau tidak salah ini teman-teman dari tim Papua lagi latihan, kurang tahu ini cabang olahraga apa, katanya rugby. Cabang olahraga rugby yang sedang latihan sama atletik yang ada lari-lari di atas tribun sana, dapat kelihatan. Berarti di pojokan atau di tengah itu ada tower untuk lampu ya? Iya Pak, ada tower lampu di 4 sudut lapangan, ada tower lampu. Wah, berarti bisa digunakan sampai malam ya? Ya, untuk pertandingan sepak bola sendiri ada pertandingan sore dan pertandingan malam Pak. Jadi kita standby-nya 1 siang sampai jam 11 malam. Ada berapa orang teman di situ yang bersiaga di Stadion Mandala, Yogi? Untuk Stadion Mandala Pak, kita dari NTT 11 orang, teman-teman dari Papua ada 2 orang. Nah, pertama kali datang ke Papua sendiri gimana Yogi ngelihat itu? Di luar ekspektasi saya Pak. Yang di otak saya, yang di benak saya, Papua itu tidak tahu mau menyebutkan seperti apa, tapi begitu datang luar biasa. Tidak seperti yang saya bayangkan, betul. Ya berarti kan udah bisa ngelaporkan nggak? Laporan malam di sana gimana suasana malam di sana? Untuk Kota Jayapura sendiri rame, indah, luar biasa Pak. Memang mutiara dari timur betul-betul kalau menurut saya Jayapura. Surga yang tersembunyi di sini. Sinar PLN gimana di kota? Nah di Jayapura terang benderang Pak. Untuk lampu-lampu hampir semua sudut kota ada terang, luar biasa di sini, keren. Oh, udah itu, udah malam udah muter-muter, udah jalan-jalan keluar hotel. Sudah sedikit jalan-jalan Pak, belum keliling semua, tapi beberapa sudah saya lihat luar biasa. Jayapura luar biasa. Oh, jadi malam itu suasananya rame ya? Rame, terang. Oh, rame dan terang ya? Terang benderang. Iya, ya. Yogi, rencana berapa lama di Papua ini, Yogi? Kalau saya pribadi maunya sampai selesai PON, Pak. Tapi kita dari unit dikasih tugas maksimal 20 hari kita backup. Setelah itu harus pulang. Jadi sampai tanggal 10 Oktober kita berangkat kembali ke Kupang, Pak. Yogi sebelumnya pernah ke event-event apa lagi selama di PDKB? Mungkin dikirim pernah kemana lagi keluar dari Kupang? Kalau untuk event nasional ini baru pertama kali Pak. Tapi kalau siaga-siaga yang lain-lain mungkin ada kunjungan presiden, kunjungan menteri, dan ada kegiatan-kegiatan lain di NTT yang sifatnya siaga 1 mungkin saya pernah terlibat di dalam. Baik. Terus pernah ini nggak ke luar Kupang kemana nih membawa nama PDKB kemana gitu? Untuk sejauh ini PDKB selain konvensi ada lomba ketangkasan PDKB waktu itu di UPDL Semarang juga. Kita UP3 Kupang ikut waktu itu. Waktu itu sebelum ke PLN pernah ke Semarang? Belum pernah Pak. Gara-gara PLN saya bisa naik pesawat juga Pak. Ya Allah. Berarti kali pertama naik pesawat waktu itu? Waktu prajabatan pertama Pak, 2009. Dari mana itu? Dari Kupang ke Pandaan, ke Surabaya terus ke Pandaan. Pengalaman pertama kali naik pesawat gratis lagi. Gimana Pak. tuh Yogi? Terima kasih PLN. Tinggal bawa badan aja ya? Iya Pak. Iyalah, itulah enaknya kerjanya di PLN ya. Baik, mengulangi lagi tugas sehari-hari selama dia di Papua khusus untuk pribadi Yogi apa nih? Kalau saya secara pribadi yang pasti kita selain datang untuk jaga kondisi kelistrikan untuk Papua, untuk di venue Mandala sini ada teman-teman juga yang kita sama-sama datang dari Papua, sama-sama jaga. Paling inti sih supaya masyarakat Papua, semua atlet yang terlibat dalam PON bisa nyaman dalam mengikuti turnamen event ini Pak. Karena walaupun sekecil apapun mungkin yang
lampu padam sekecil apapun, pasti akan ada komplain yang terdengar luar biasa besarnya itu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin, kalau boleh tidak ada pemadaman sekecil apapun yang terjadi selama event. Amin. Saat ini saya sedang berada di Stadion Mandala Jayapura. Kebetulan katanya nama tribunnya Tribun Liverpool, kalau tidak salah kata penjaga di sini. Saya sedang ikut-ikut. Kalau bisa lihat, mungkin kelihatan nama di atas Stadion Mandala Jayapura. Ya. Yang sedang ada aktivitas di sini, atlet-atlet rugby Papua sama sepak bola Papua kalau tidak salah, latihan. Ya. Bisa main-main. Wah, udaranya juga cukup bagus ya, udara. Terang. Nah, di belakang apa itu, Yogi? Dari latihan ya? Ya, lagi latihan, Pak. Ini kan yang melaporkan pemain bola juga ini. Gimana kalau ngelihat stadion sendiri, gimana Yogi? Stadionnya luar biasa, Pak. Hanya kan biasanya nonton Persipura dari TV saja kan. Hari ini saya langsung berada dalam kandangnya Persipura ini. Ya, senang juga bisa lihat, langsung merasakan atmosfer di dalam stadion. Kebanggaan masyarakat Papua mungkin ya. Ya. Ya, mana tahu tadi dengan datang kemari bisa juga tadi sudah menyebutkan Tribun Liverpool kalau nggak salah. Mungkin Tribun. Nah, ntar suatu saat bisa aja kan langsung ke Liverpoolnya kan. Nah, amin. Diaminkan, Pak. Nah, itu kan rangkaian kata-kata kan adalah doa. Ya. Nah, ini Yogi mau kemana ini? Ini kebetulan Pak, saya mau perlihatkan teman-teman kita rombongan dari NTT. Ya, silakan. Yang kloter pertama datang ke Stadion Mandala Papua. Kan Pak siapa ini? Pak John. Yohanes Soba. Ya. Dari mana ini? UP3 mana? UP3 Kupang, Keva Menahan, ULP Keva. Ya. Baik, sebelahnya Pak Januar Sabah dari UP3 Kupang, LP Osao. Ya, lanjut. Pak Roy Pangidai dari UP3 Kupang, LP Osao. Ya. Selamat sore, Pak. Pak Hendrik Kakalogo, Pak, dari ULP Kupang, UP3 Kupang, ULP Atambua. Ini yang perbatasan Timor Leste, Pak. Nah, ini gimana? Nah, ini kita tanya sedikit ini. Bapak di perbatasan, Pak ya? Siap. Berarti kalau di perbatasan sering pakai paspor kalau keluar gitu, enggak? Tidak, Pak. Berarti sering keluar negeri ya? Tidak juga, Pak. Iya, maksudnya nyebrang. Iya, perbatasan aja. Maksudnya ke perbatasan nyebrang dikit, langkah kaki ke kanan satu ke negara lain kan udah nyampe luar negeri ya? Iya, Pak, ya bisa. Udah berapa lama, Pak, kerja di perbatasan? Sudah lama, Pak. Ya, 20 tahun. Perbatasan apa? Bisa diulang, Pak, perbatasan? Perbatasan Atambua, Timor Leste, Pak. Oh. Indonesia, Timor Leste, gitu. Iya. Berarti udah cukup lama di sana, Pak ya? Iya, Pak. Nah, kemana tertarik ini? Kemana nih? Ke Papua ini, Bapak? Pertama untuk cari pengalaman juga, Pak. Kedua, pertama mau lihat Papua ini, Pak. Berarti ini semua teman-teman kali pertama ke Papua, Pak ya? Betul, Pak. Betul. Nggak ongkos sendiri lagi ya? Ya, siap. Makasih, Pak. Oke, lanjut, Yogi. Ini dengan koordinator tim dari NTT, Pak. Sore dengan Calvin Kolimbon, Pak. Ya. Kita dari NTT, kloter 1, 11 orang sudah tiba kemarin sore.
Dan kita direncanakan akan siaga di venue Stadion Mandala dari tanggal 27 September sampai 10 Oktober, Pak. Jadi tadi bersama tim BKO dari P2B kami cek lokasi, ngecekkan instalasinya, Pak. Gitu. Ini Bapak izin sama keluarga nggak nih? Ya, saat diminta untuk mendampingi teman-teman ke Papua sudah izin. Itu sebagian dari tugas yang harus kita terima, Pak. Wah, alhamdulillah. Sebelumnya pernah kemana, Pak? Sebelumnya pernah keluar dari NTT kemana, Pak? Untuk sementara kita masih seputaran NTT, Pak. Oh, bentar. Pernah ditugaskan keluar, jadi kemarin ketika saya diminta untuk mendampingi teman-teman, saya merasa senang, saya merasa bangga bahwa saya dipercaya untuk membawa teman-teman sebanyak 19 orang untuk bergabung dengan teman-teman P2B ya, mensukseskan PON 22 di Jayapura. Terus demikian juga ini juga untuk ungkapan terima kasih kami kemarin, Pak. Seroja April juga ada bantuan dari P2B yang membantu kami mengatasi gangguan karena badai Seroja bulan April kemarin, Pak. Bapak di PLN udah berapa tahun ini, Bapak? Saya dari 2002, Pak. 18 tahun. Oh, udah. Nggak bosan kerja di PLN, Pak ya? Ya, selama masyarakat masih butuh listrik, Pak, nggak bosan. Baik. Di sana apa tantangan bagi sosok Bapak? Di mana di sana apa kerja di PLN gimana, Pak? 18 tahun di PLN, apa Pak tantangannya di sana, Pak? Tantangan terbesar itu kalau ada pemadaman, Pak. Ketika kita menghadiri sebuah event di lingkungan sosial, misalnya pesta atau ada ibadat, lalu tiba-tiba padam, kita merasa menjadi tersangka di situ, tertuduh bahwa penyebab ketidaknyamanan ini datangnya dari kita waktu itu, waktu terjadi kejadian padam itu, Pak. Jadi itu tantangan terbesar, di mana ya kita harus memastikan bahwa supply ke pelanggan itu tetap continue, tidak boleh putus. Ya, tugasnya emang menerangi masyarakat Indonesia ya. Ya. Ya, tugas sangat mulia itu, Pak. Ya, betul. Kerja di PLN gitu ya. Baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Saya lanjut lagi, Pak. Oke, silakan Yogi, jalan-jalan lagi kita. Ini masih ada satu, ini orang pembangkit. Nah, ini orang pembangkit ini. Di mana? Selamat sore, Pak. Saya atas nama Devridge Ati, Pak, bertugas di unit induk wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di unit pelaksana pembangkitan Timur, Pak. Ya, jadi kita ditugaskan ke sini untuk mewakili PLN NTT untuk BKO di PON ke-20 di Papua ini, Pak. Baik, pas sampai Papua gimana? Senang nggak ini? Ya, luar biasa, Pak. Senang, Pak. Udah jalan-jalan belum ya? Belum, Pak. Kita masih jalan untuk cek venue yang akan kita jaga nanti. Masih cek peralatan sama instalasinya, Pak. Oh, baik. Ini kali pertama keluar dari NTT? Iya, baru pertama kali, Pak. Masya Allah. Oh, karena kerja di PLN bisa keluar dari itu ya, dari Kupang ya, gratis lagi ya? Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Yogi, mana lagi Yogi? Selamat sore, Pak. Ini dengan Pak siapa nih? Pak Dem Sri Busu, Pak. Tugas di ULPL Atambua, Pak. Perbatasan juga, Pak. Oh, perbatasan seperti Bapak tadi ya? Ya. Ya. Gimana suka duka di perbatasan ini? Aman, Pak. Sama juga kayak di Atambua, perbatasan juga. Baik. Ini sebelumnya pernah keluar dari NTT? Di Suralaya, Pak, sama Bogor, sama Makassar, Pak. Oh, di UPDL Suralaya ya? Ya. Pembangkitan, Pak. Oh, pembangkitan ya. Waduh, jauh itu ya dari Kupang gitu ya? Ya. Ya, oke. Selamat berjuang. Terima kasih. Ya, selamat sore, Pak ya. Oke.
Selamat sore Pak. Dari UP3 Kupang ULP Kefamenanu, nama Saul Saketu Pak. Udah lama Pak di PLN Pak? Lama Pak. Dari 2001 Pak. Wah 2001 ya. Berarti alhamdulillah ya. Oke lanjut. Sore Pak. Saya Stephen Talo, UP3 Kupang ULP SOE. Selamat sore Pak. Dan Yoskan Najara Pak dari UP3 Kupang Pak. Yogi, ini sama kemarin ya, kumisnya Yogi ya? Iya Pak. Bang Yori. Bang Yori. Nah, ini harusnya disatuin ini. Bentar, kita satuin ini. Sama-sama. Suka kumis yang panjang-panjang. Iya. Sudah, itu lampu udah nyala itu di belakang ya? Sudah Pak. Untuk semua sudah kita cek, sudah aman. Oh, udah aman ya? Oke. Terakhir, Yogi mau titip salam ke teman-teman PLN Group. Yogi, silakan Yogi. Titip salam buat semua insan PLN yang ada di Indonesia. Dari kami, insan PLN Nusa Tenggara Timur, mohon doa, dukungan doa untuk kami semua. Semoga kami semua yang ditugaskan PKO di Papua dapat menjalankan tugas mulia ini dengan baik. Kami juga diberi kesehatan dan kekuatan sampai selesai menjalankan tugas ini dengan baik, dan event PON Papua juga dapat berjalan dengan lancar sampai akhirnya Pak. Terima kasih untuk semua. Khusus untuk manajemen PLN NTT, terima kasih banyak sudah mengutus kami mewakili datang ke sini. Yogi, Pak GM-nya siapa namanya? Pak GM Pak Jatmiko. Oh, kalau manajer UP3 Kupang? Ibu Merina. Nah, ada salam nggak buat kakak kita? Beliau tadinya kan di UP3 Kota Mumbago ya, di Sulutenggo. Ya. Nah, ada salam nggak buat kakak kita itu, manajer? Ibu Mei, terima kasih sudah kasih izin beta untuk datang di Papua. Mohon izin beberapa pekan ke depan tidak bisa ikut ambil bagian tugas tanggung jawab di depan. Terima kasih. Dengar. Kirim salam buat Kak Mei. Pakai bahasa sana dong, bahasa ibunda Yogi dong, coba. Ibu Mei, makasih banyak kasih izin beta untuk datang mewakili teman-teman NTT, kawan-kawan NTT datang di Papua. Terima kasih banyak, makasih banyak. Terima kasih, demikian laporan langsung saya bersama teman-teman PLN UIW NTT dari Stadion Mandala, Papua. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Yogi. Langsung dari Stadion Mandala, Yogi, PDKB UP3 Kupang melaporkan langsung. Selamat bertugas, sehat-sehat selalu ya Yogi ya. Salam buat teman-teman PLN di sana ya. Selamat sore, selamat malam, dan semangat pagi. Safety, yes.